Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan Scene 7 ketika digunakan di device non-root dan device yang sudah di-root. Cara penggunaan Scene 7 untuk device yang belum di-root, kalian tinggal cek aja ya di deskripsi untuk cara penggunaannya. Baik yang basic mode maupun ADB mode, saya sudah jelaskan secara detail lengkap dengan bahannya ya. Sementara untuk device yang sudah di-root, mudah banget, kalian tinggal buka aja Magisk ataupun kernel SU-nya masing-masing ya. Asalkan device kalian itu sudah di-root. Kemudian berikan super user ke aplikasi Scene 7-nya sehingga untuk aplikasi tersebut bisa digunakan di device yang sudah di-root. Jika sudah diberikan super user, kalian tinggal gunakan aja untuk root modenya. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Kita bakalan coba untuk bandingkan mulai dari tampilan menu di device yang sudah di-root dan yang belum di-root. Di bagian menunya ya, di device yang belum di-root atau non-root, ini hanya menampilkan untuk fitur basic atau dasarnya saja. Mulai dari proses manager, kemudian frame rate status, charging status, power status, application, DPI, resolution adjustment, dan ada juga ya fitur dari DeX to outcome filenya. Sementara untuk device yang sudah di-root, di sini ada klasifikasi atau jenis-jenis dari fiturnya. Mulai dari device performance, kemudian baterai dan power, ada aplikasi juga ya, Magisk modul karena device-nya kan sudah di-root ya. Kemudian advanced atau fitur lanjutan dan ada juga di sini fitur screen test ya untuk mengetes touch screen dari device-nya masing-masing. Nah, kita di sini bakalan coba lihat terlebih dahulu ya di bagian device performance CPU kontrolnya. Nah, di bagian CPU control, kalian bisa atur ya untuk minimal frekuensi dan maksimal frekuensi dari CPU-nya masing-masing. Misalkan ya, di sini bawaannya di 300 minimalnya, kemudian maksimalnya di 1766. Kalian bisa naikkan atau turunkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jika ingin diturunkan, berarti untuk device-nya itu bakalan adem banget ya. Kalau dinaikkan, berarti device-nya itu akan mengalami kenaikan suhu ya, karena untuk clock speed dari CPU-nya kalian naikkan. Nah, di sini juga ada untuk minimal frekuensi, maksimal frekuensi dari GPU-nya. Pokoknya mantep banget ya kalau device yang sudah di-root. Minimalnya di 180 ya, kemudian maksimalnya di 800. Nah, kalau maksimalnya di sini di set di 675. Kalau bawaan dari device-nya. Oke, kita bakalan coba kembali di bagian swap control ya. Nah, di bagian swap controlnya kalian bisa menggunakan fitur swap file dan ada juga fitur ZRAM yang bisa menambahkan RAM virtual tapi untuk device yang sudah di-root. Nah, di sini untuk RAM virtualnya itu bawaannya sekitar 4 GB ya atau 4096 MB. Tapi kalian bisa tambahkan aja ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, mungkin seperti itu ya untuk bagian device performance. Sementara untuk fitur-fitur lainnya di sini tidak terlalu dibutuhkan mungkin ya bagi device untuk performanya. Oke, kita fokus aja ke performa atau di bagian fitur device performance. Nah, di bagian overview-nya, teman-teman ya, hampir sama, tapi perbedaannya itu ada di bagian GPU. Kalau device yang belum di-root untuk GPU-nya itu tidak bisa ditampilkan. Sementara untuk device yang sudah di-root, nah di sini ya ditampilkan untuk kecepatannya itu 180 MHz. Untuk device Pocophone F1 ini. Oke, kemudian ke bagian pinggirnya lagi ya, ada tuner. Sementara untuk device yang belum di-root tidak ada. Tuner ini kalian bisa tambahkan aja ya untuk per aplikasi. Misalkan ada game ataupun aplikasi lainnya yang ingin ditingkatkan performanya itu per aplikasi. Jadi mantep banget ya untuk device yang sudah di-root. Kalian bisa tambahkan untuk aplikasi tersebut dan nanti bisa dipilih untuk aplikasinya mau ditingkatkan dalam segi performa apanya ya. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, seperti itulah perbedaan untuk fitur Scene 7 ketika digunakan di device yang belum di-root dan di device yang sudah di-root. Jadi untuk device yang belum di-root ini hanya basic mode
kodenya saja atau fitur-fitur dasarnya saja. Tapi ya untuk device yang belum di root juga bisa menggunakan untuk fitur yang namanya itu FPS record ya, atau menampilkan FPS-nya secara real time di bagian ini. Jadi untuk Scene 7 juga ya berguna di device yang belum di root. Oke, seperti itu aja ya teman-teman untuk perbedaannya, karena banyak yang nanya, "Bang, perbedaan antara device yang sudah di root kemudian device yang belum di root ketika menggunakan Scene 7 itu seperti apa sih?" Nah, seperti inilah perbedaannya. Oke, seperti itu untuk penjelasannya, semoga paham dan semoga bermanfaat. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.